Saya hendak melanjutkan tema tentang doa Salam Maria dan Alkitab. Bagian kedua dalam doa Salam Maria yang berasal dari Alkitab adalah: terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Seruan doa ini berasal dari kalimat yang diucapkan oleh Elisabet kepada Maria dalam Injil Lukas bab 1 ayat 42. Diberkatilah engkau di antara semua perempuan dan diberkatilah buah rahimmu. Ketika mengucapkan kalimat tersebut, dikatakan bahwa Elisabet penuh dengan Roh Kudus. Teks doa dalam bahasa Indonesia memakai kata terpujilah. Kata ini menempati posisi dalam teks kitab Alkitab dari kata diberkatilah. Teks doa dalam bahasa Yunani, Latin, dan Inggris memakai kata sama persis dalam Alkitab, eulogumene, atau dalam bahasa Latin benedicta, benedictus, dalam bahasa Inggris blessed atau diberkatilah. Dari perbandingan teks ini, saya hendak mengatakan bahwa kata terpujilah menunjuk pada Maria dan Yesus yang dikandungnya sebagai yang diberkati oleh Tuhan. Saya hendak menggarisbawahi kata berkat atau memberkati yang digantikan dalam doa Salam Maria sebagai terpujilah. Ketika kata ini berhubungan dengan doa, kata tersebut mengandung arti berdoa memohon berkat untuk seseorang. Dalam kitab Ulangan bab 28 ayat 2 sampai 4, Musa memohon kepada Allah untuk umat Israel demikian: segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu. Diberkatilah engkau di kota dan diberkatilah engkau di ladang. Diberkatilah buah kandunganmu, hasil bumimu, dan hasil ternakmu. Berkat yang diharapkan oleh Musa supaya terwujud kepada umat Allah itu berhubungan dengan makanan, pekerjaan, dan keturunan. Berkat ini diberikan pada orang beriman yang setia dan yang menuruti firman Tuhan. Tuhan berkata kepada Abraham kala itu ketika Abraham sedang dalam perjalanan. Tuhan mengatakan, oleh keturunan pula semua bangsa di bumi akan mendapat berkat karena engkau mendengarkan firman-Ku. Allah adalah Dia yang pertama-tama memberkati. Dengan memberkati, Ia menyalurkan kehidupan yang menjadi karunia bagi manusia. Ini berarti bahwa ketika Elisabet mengatakan kepada Maria, diberkatilah engkau di antara semua perempuan dan diberkatilah buah rahimmu, ia menyebut Maria sebagai dia yang dikaruniai kehidupan. Jadi, dengan mengucapkan doa, terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus, kita memposisikan diri seperti Elisabet yang penuh Roh Kudus. Maria terpuji karena ia diberkati oleh Allah. Berkat itu terwujud dalam Yesus Kristus yang ia kandung, dan ini menjadikan Maria istimewa di antara orang beriman. Maria menjadi orang yang berkenan di hadapan Allah dan yang paling dekat dengan Yesus Kristus. Karena itulah kita berseru, Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami. Untuk memperdalam bagaimana sikap dan iman kita dalam mendoakan Salam Maria, baik kalau kita memahami bagaimana sikap Maria ketika malaikat Gabriel mengatakan kepadanya bahwa ia akan mengandung dari Roh Kudus. Kala itu Maria menjawab demikian, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Di hadapan Tuhan, ia memposisikan diri sebagai hamba Tuhan,
hamba yang menjadi milik Tuhan. Maria memakai kata hamba dalam bahasa Yunani doule yang berbeda dengan pelayan. Arti hamba ini lebih rendah dari pelayan. Hamba bukanlah orang yang bebas. Ketika bekerja, ia tidak mendapat upah karena ia menjadi semacam budak. Sedangkan pelayan adalah orang yang bebas. Bila ia bekerja, ia mendapat upah dari tuannya. Bagi hamba, Tuhan adalah yang menentukan hidupnya, maka ia harus mentaatinya. Sedangkan bagi pelayan, relasi dengan tuannya bisa jadi sebatas profesi atau ikatan kerja. Maria menerima tugas dengan ketertundukan yang luar biasa kepada Tuhan yang memberinya tugas. Perkataan Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu, bisa disejajarkan dengan perkataan Yesus di Taman Getsemani sebelum penderitaannya. Yesus berdoa kepada Bapanya demikian, "Ya Bapakku, jikalau engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku, tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendakmu lah yang terjadi." Baik Maria maupun Yesus mengutamakan kehendak Allah lah yang mesti terjadi dalam hidup mereka. Teks-teks Alkitab ini menginspirasi kita ketika kita berdoa. Seperti Maria, kita memposisikan diri sebagai yang dimiliki oleh Tuhan dan tunduk ikhlas kepadanya. Bahkan ikhlas bahwa kehendak Allah lah yang terjadi dalam hidup, bukan kehendak kita sendiri, bukan kehendakku sendiri. Selanjutnya Alkitab menyebut dua hal penting tentang posisi Maria di tengah umat beriman. Pertama, dalam kisah Yesus mengubah air menjadi anggur seperti yang diceritakan dalam Injil Yohanes bab 2 ayat 1 sampai 11. Di sini diceritakan ketika itu Maria dan Yesus menghadiri pesta perkawinan di Kana. Di tengah pesta, anggur untuk minum pesta habis. Maria ketika itu berkata kepada Yesus demikian, "Mereka kehabisan anggur." Yesus tahu bahwa ibunya itu meminta sesuatu kepadanya, meskipun Maria tidak mengatakan kepada Yesus, "Putraku, buatlah anggur." Maria hanya mengatakan, "Mereka kehabisan anggur." Lalu Yesus menjawab dengan nada sedikit menolak, "Mau apakah engkau daripadaku, Ibu, saatku belum tiba?" Maria tidak menghiraukan keberatan putranya. Sebaliknya ia yakin bahwa Yesus akan melakukan sesuatu. Lalu ia mengatakan pada para pelayan pesta yang sedang berdiri di depan Yesus, "Apa yang dikatakan kepada kalian, buatlah itu." Yesus tidak mampu untuk menolak permintaan ibunya. Sebagai ibu, Maria mempunyai wibawa untuk memintakan sesuatu pada Yesus, bahkan dengan sedikit memaksa. Maria adalah orang yang memohonkan kepada Yesus agar putranya itu bertindak untuk membantu manusia yang sedang kesulitan. Kedua, gambaran Maria selanjutnya ada dalam peristiwa penyaliban Yesus, sebagaimana yang diceritakan dalam Injil Yohanes bab 19 ayat 25 sampai 27. Dikatakan demikian, "Dan dekat salib Yesus berdiri ibunya dan saudara ibunya, Maria istri Kleopas dan Maria Magdalena. Ketika Yesus melihat ibunya dan murid yang dikasihinya di sampingnya, berkatalah ia kepada ibunya, 'Ibu, inilah anakmu.' Kemudian katanya kepada murid-muridnya, 'Inilah ibumu.' Dan sejak saat itu, murid itu menerima dia di dalam rumahnya." Saya tidak menyoroti kepedihan Maria melihat putranya menderita, tetapi melihat peran Maria sebagai ibu bagi orang beriman.
Orang Kristiani adalah mereka yang mengimani Yesus yang disalibkan demi menyelamatkan dan menebus dosa-dosa manusia. Di saat yang paling penting ketika ia tergantung di salib, Yesus menyerahkan Maria ibunya untuk menjadi ibu bagi para muridnya. Dan tentu saja kita semua adalah para murid Yesus. Jadi, saudara-saudari, doa adalah ungkapan yang tulus dari orang beriman. Dan dalam doa, Salam Maria, kita mengakui kerapuan kita yang ekstrim, bahwa kita adalah orang berdosa yang meminta didoakan dengan harapan bahwa Yesus memberi keselamatan. Tuhan memberkati.